Tapi Abah sudah bisa sudah tahu. dikasih tahu sama, mudah-mudahan istikharah ini benar, sudah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala siapa yang akan menjadi pemimpin 2024 di Indonesia. Ini Akan tetapi siapa yang sesungguhnya harus dipilih? Berbicara pilihan, agama memerintahkan kepada kita untuk beristikharah. ya, Tadi Pak Usama menyampaikan bahwa ketiga-tiga calon ini semuanya Muslim. beragama Islam. Artinya syarat kepemimpinan di dalam perspektif agama sudah nggak ada memenuhi persyaratan. Hanya siapa di antara yang tiga ini harus dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan untuk istikharah. Yang kedua, bermusyawarah. iya. Istikharah ini perintah Allah Subhanahu wa taala manakala ada pilihan. Kemudian dan istikharah ini adalah merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam manakala ada pilihan, untuk menentukan pilihan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah." Hendaklah kamu bermusyawarah dalam satu urusan. Apabila kamu memiliki sebuah azam atau program, maka apabila program-program itu sudah diletakkan, fatawakkal Allah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, "Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara." Tidak akan menyesal orang yang beristikharah dan bersedih hati orang yang bermusyawarah. Jadi kalau kita memilih diawali dengan musyawarah dan istikharah, maka insya Allah pilihan kita tidak akan mendatangkan penyesalan kepada kita. Maka sekarang umat Islam itu perbanyaklah istikharah, sehingga siapa di antara tiga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pilih lewat istikharah kita. Ini kan sudah tinggal 2 bulan lagi, Bah. Betul. Abah kalau nggak salah tadi cerita baru pulang dari umroh. Abah sempat istikharah nggak, Bah, di Mekah, di Medina? 3 kali Abah istikharah. Istikharah. Hasilnya dong Bah sampaikan, Bah. Dan pasti Abah tidak sampaikan di dalam media ini, tapi Abah sudah bisa sudah dikasih tahu sama, mudah-mudahan istikharah ini benar, sudah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala siapa yang akan menjadi pemimpin 2024 di Indonesia. Ini luar biasa nih, Bah. Ini perlu bocoran ini, Bah. Kira-kira karakternya kayak apa? Tua muda atau muda-muda atau tua-tua atau bagaimana, Bah? Ini pengalaman dulu. Dulu ketika SBY berpasangan dengan Pak Yusuf Kalla, Abah nggak dekat, nggak kenal dengan Yusuf Kalla, tapi Abah dekat dengan adiknya Ma'ruf Kalla. Oke. Menurut keterangan Pak Ma'ruf Kalla, Abah, saya ini disuruh cari ulama begitu untuk mengistikhorohi pasangan SBY Yusuf Kalla. Jangan sampai saya berjuang mati-matian, uang habis-habisan, kemudian ujungnya kalah. Coba kamu cari kiai begitu. Karena Ma'ruf Kalla dekat dengan saya, Ma'ruf Kalla minta istikharah kepada. Iya. Minta waktu 3 hari. Setelah 3 hari dikasih gambaran sama Allah Subhanahu wa taala, pasangan SBY Yusuf Kalla menang. Dan itu terjadi memang sebuah kemenangan. Jadi nggak salah kalau sudah istikharah. Kalau boleh tahu, Bah, prosesi istikharah Abah ini bagaimana, Bah? Apakah dengan sholat terus mimpi ataukah dengan Quran menebak kemudian membuka? Abah itu memakai dua-duanya. Yang pertama istikharah itu dengan sholat, yang disebut dengan sholat istikharah, dan doanya juga ada. Kemudian yang kedua, Abah dapat ijazah dari orang tua, begitu, dan persyaratannya sangat berat sama. Begitu, harus berat. Kita berpuasa di hari Kamis, kemudian harus membaca sholawat nariyah 4.444 dan harus selesai di pas belum Jumat, begitu. Ya? Luar biasa begitu. Jadi itu untuk pembukanya lah begitu. Abah beristikharah dua-duanya Abah pakai, sholat dipakai, sholawatnya dipakai, kemudian membuka Al-Quran, dan Allah kasih gambaran lah begitu siapa yang nanti akan menang. Tapi Abah jangan dipaksa untuk membuka siapa orangnya begitu. Karena kita tidak boleh mendahului Allah Subhanahu wa taala. Hanya gambaran dalam istikharah, pasangan inilah yang insya Allah
akan menjadi pemimpin di 2024 nanti. Tapi kalau dari sifat, Mbah, sifat pemimpin yang macam apa yang harus dipilih oleh warga masyarakat khususnya umat? Jadi ima wa ima kalau bahasa santri begitu. Indonesia ini bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Jadi agama boleh hidup, boleh berkembang di Indonesia. Oleh karenanya kita mencari pemimpin harus yang bisa bagaimana pemimpin itu mengembangkan kehidupan beragama, terutama secara kesejarahan. Indonesia ini diberdekakan oleh para ulama dan para santri. Jadi andil besar para ulama terhadap kemerdekaan adalah luar biasa, dan ini sudah menjadi fakta sejarah. Kemudian yang kedua, di Indonesia ini diperbolehkan untuk menghidupkan agama. Dan yang ketiga, umat Islam adalah menjadi umat mayoritas di Indonesia ini. Nah, ketika di Indonesia ingin menghidupkan ajaran agama Islam, ini terbuka peluang yang sangat luas. Juga agama lain ya? Iya, juga agama lain terbuka peluang yang sangat luas. Nah, kemudian kalau kita melihat, maaf ya, ini kan ada calon pemimpin kita 2024, memang sudah cukup agamanya. Begitu. Mungkin ini kita kalau boleh mengacu kepada kepemimpinan Rasulullah SAW, di mana dulu Rasulullah SAW adalah beliau sebagai pemimpin agama, sekaligus juga pemimpin negara. Negara pemerintahan. Kemudian apabila katakanlah calon yang memiliki dua sisi itu, tapi ada pada seorang diri, dia punya wawasan keagamaan, punya wawasan kebangsaan, itu katakanlah tidak menang, posisinya kalah, maka yang menang adalah mereka yang hanya punya wawasan kebangsaan, akan tetapi tidak memiliki wawasan keagamaan. Maka kita harus berusaha bagaimana agar tetap pemimpin yang menang walaupun tidak memiliki wawasan keagamaan, bahwa para ulama harus mendampingi terhadap pemenang yang tidak memiliki wawasan Kalau nggak kebangsaan. mau didampingi, Mbak? Harus berusaha. Gitu harus ya. berusaha, karena 14,5 abad yang silam Rasulullah SAW sudah mempersiapkan. Ini sepertinya Rasulullah SAW tahu bahwa ke depan mungkin akan ada pemimpin yang memiliki wawasan kebangsaan tapi tidak memiliki wawasan keagamaan. Sehingga beliau menyampaikan dalam salah satu hadisnya, sinfani minan nasi idza soluha soluhan nas wa idza fasada fasadan nas al ulama wal umar. Kata beliau, dua golongan dari manusia ini, apabila dua golongan ini bersinergi dalam membangun bangsa, negara, pribadi, keluarga, maka beres manusia. Apabila dua golongan ini tidak bersinergi, tapi masing-masing bekerja, tidak bekerja sama gitu, maka rusaklah manusia. Kata Rasul, siapa kedua golongan ini? Al ulama wal umar, ulama dan umar. Jadi ketika besok yang menang adalah bukan dari kalangan yang memiliki wawasan agama, maka ulama harus tampil untuk bagaimana mengawal kepemimpinan itu agar bahwa kepemimpinan yang tidak memiliki wawasan keagamaan itu disempurnakan dengan wawasan keagamaan.